Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Bapak Ibu guru pamong penguji uji kinerja program PBG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Maya Widiasari, mahasiswa PBG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2021 program studi farmasi asal LPTK Universitas Negeri Semarang. Hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan uji kinerja untuk mengajar mata pelajaran pelayanan farmasi ilmu resep kelas 11 farmasi semester gasal dengan materi pokok cara mengerjakan obat dalam larutan. Kami melakukan pembelajaran luring dan menghadirkan 50% siswa dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan instruksi atau aturan pemerintah. Berikut adalah tanda bukti kartu peserta ujian saya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih semangat untuk mengikuti pelajaran selanjutnya ya? Sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Ridho sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Arehan Maulana, Dia Ayu Puspitasari, Femas Arifangsa, semua hadir ya ini ya. Oke, sebelum mengikuti pembelajaran kita hari ini, sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ya, Ibu minta kepada salah satu anak untuk memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan dia dipimpin teman-temannya. Marilah kawan-kawan sebelum menyanyikan lagu nasional dimohon untuk berdiri sejenak. Indonesia airku, tanahku padamu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Untuk kawan-kawan dipersilakan duduk kembali. Oke, terima kasih dia. Setelah mendengarkan lagu Insyaallah tadi itu ini ya bisa untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan cinta kepada bangsa tanah air kita. Nah, terutama untuk pelajar, bagaimana cara kalian untuk menunjukkan rasa cinta nasionalisme kepada bangsa Indonesia? Dengan cara apa? Rajin belajar.
Ya, dengan belajar sungguh-sungguh ya. Oke, sebelumnya untuk sebelum kita memasuki materi berikutnya, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu mengenai materi sebelumnya. Nah, materi minggu yang lalu ada yang bisa menjelaskan mengenai materi apa? Oke, silakan Adit. Mengenai macam-macam sedia larutan berdasarkan cara pemberiannya, yaitu menjadi dua, Apa saja itu? larutan oral dan larutan topikal. Ya, minggu yang lalu kita telah belajar mengenai macam-macam sediaan larutan berdasarkan cara pemberiannya, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu larutan oral dan larutan topikal. Di mana ada beberapa contoh untuk larutan oral dan larutan topikal. Nah, sekarang Ibu akan bertanya terlebih dahulu nih, untuk larutan oral, siapa yang bisa memberikan contoh? Oke, silakan Raffi. Contohnya apa saja? Ada posio, eliksir, dan sirup. Posio, eliksir, dan sirup ya. Ya, itu contoh untuk larutan oral ya. Kalau untuk larutan topikal, ada yang bisa, oh ya, bisa memberi contoh. Anissa Permata. Apa saja Anissa Permata contohnya untuk larutan topikal? Yang pertama ada kolirium, yang kedua ada butyrolin, yang ketiga gargarisma, yang keempat litus oris, dan yang kelima butyrolin. Ya, jadi ada beberapa ya memang untuk larutan topikal itu contohnya salah satunya apa, ada beberapa tadi yang sudah disebutkan, ada kolirium, kemudian gargarisma, butyrolin, butyrauricularis ya. Nah, kalau untuk larutan oral dan larutan topikal itu membedakannya gampang. Kalau untuk larutan oral cara pemberiannya pastinya diminum melalui mulut, namanya oral. Tapi kalau untuk larutan topikal, kalian nanti harus bisa membedakan bagaimana cara penggunaan obatnya. Karena untuk larutan topikal itu mempunyai cara penggunaan obat yang berbeda-beda. Tentunya contoh kalau kolirium itu berbeda kalau misalnya nanti kalau pemberian misalnya sediaan enema gitu ya, kan berbeda. Kolirium itu dipakai untuk membersihkan mata. Kalau enema contohnya itu misalnya ada yang tahu enema? Mikrolax ya, betul. Jadi mikrolax itu bisa salah satu contoh untuk enema yang pemakaiannya lewat dubur atau anus. Jadi kan berbeda ya. Makanya kalau untuk larutan topikal kalian harus lebih memperhatikan bagaimana cara pemberiannya. Ya, kalau oral tadi kan sudah gampang, bisa semuanya melalui mulut ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan mempelajari materi mengenai cara pembuatan obat dalam larutan. Nah, materi kali ini ya, kita akan membahas mengenai cara mengerjakan obat dalam larutan. Di mana di sini nanti untuk kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan adalah, yaitu yang pertama untuk 3.6 menerapkan pembuatan sediaan obat bentuk larutan, dan yang keempat 4.6 adalah membuat sediaan obat bentuk larutan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran pada kesempatan kita siang hari ini, yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama itu ya bisa menganalisis cara pembuatan larutan oral ya, dan yang kedua bisa merancang pembuatan larutan oral gitu. Nah, sekarang sebelum kita memasuki materi mengenai cara pembuatan obat dalam larutan, Ibu waktu minggu yang lalu sudah memberikan LKPD untuk pertemuan kita hari ini. Bisa dibuka untuk LKPD-nya? Bisa, Bu. Oke, coba dibuka LKPD-nya. Nah, di situ di LKPD itu juga bisa kalian lihat dari PowerPoint yang Ibu tayangkan di sini ya. Ada diskusi kasus, di mana di sini di diskusi kasus tersebut ini ada dua resep ya. Resep pertama dan resep yang kedua. Nah, di sini perintahnya amatilah resep di bawah ini ya. Kemudian dari kedua resep di bawah ini analisislah bagaimana cara peracikan resep tersebut. Kemudian serta apa saja fungsi
diskusi dari tiap bahan yang ada pada kedua resep tersebut. Diskusikanlah dengan kelompok kalian. Ya, nah, jadi untuk pertemuan kita ini kita awali dulu dengan berdiskusi. Nah, di sini nanti akan Ibu bagi kelompoknya ya menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok nanti terdiri dari 3 orang. Nah, ini Ibu tentukan saja ya kelompoknya ya. Nah, untuk baris pertama ini nanti kelompok 1 Femas, Abi dan Surya. Itu kelompok 1, kemudian Wildan, kemudian Rido dan Rehan itu kelompok 2, kemudian dia, Lasmita dan Anissa Permata kelompok 3, kemudian Inggit, Raffi dan Andina kelompok 4. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 nanti akan membahas yang resep yang pertama ya. Nah, baru nanti yang berikutnya resep kedua itu dibahas kelompok 3 dan 4. Jadi nanti dari kedua kelompok ini nanti Ibu akan melihat bagaimana cara kalian nanti menjelaskan atau berdiskusi apakah nanti dari kedua jawaban itu ada perbedaan atau tidak. Begitu? Bisa dipahami? Bisa. Oke, jika bisa dipahami silakan kalian berkelompok dengan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak ya. Ini kelompok 1 agak ke sini Adit, biar tidak ini ya. Nah, jaga jarak, tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak. Ini ke sini aja, agak ke sini biar pas kita makan agak ke sini. Sudah kita terbagi menjadi kelompok masing-masing. Nanti kalian berdiskusi selama 15 menit ya, terhitung dari sekarang. Silakan kalian berdiskusi. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Oke, waktunya sudah habis ya, sudah 15 menit sudah berlalu. Silahkan kalian duduk kembali ke posisi yang semula tadi. Silahkan rapikan lagi tempat duduknya. Tidak perlu harus kelompok 1 ya, atau mungkin yang siap saja. Siapa yang saat ini bisa akan melakukan presentasi terlebih dahulu dari hasil diskusinya? Kelompok siapa? Boleh? Nggak harus kelompok 1. Oke, kelompok 4 Inggit silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ditimbang bahan sesuai perhitungan. Yang ketiga, kalibrasi botol sampai 100 ml. Yang keempat, diukur 80 ml air suling. Kelima, dimasukkan kalium permanganat ke dalam mortir. Yang keenam, tambahkan aqua sampai batas kalibrasi. Oke, sekarang kita lihat dulu yang untuk kelompok, langsung Ibu tunjuk ya, karena ini tadi yang kelompok 4 tadi membahas mengenai resep kalium permanganat. Sekarang coba kelompok 3 untuk membandingkan hasil dari diskusi kelompok 4. Sekarang kelompok 3, siapa tadi? Lasmita. Oke, silakan. Tutup dulu sedikit. Ya, dari kelompok kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan Lasmita untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh agak keras Lasmita suaranya? Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama,
Siapkan alat dan bahan. Aluminium dibungkus aluminium foil. Yang kedua, ditimbang bahan sesuai perhitungan. Yang ketiga, dikalibrasi botol sampai 100 ml. Yang keempat, diukur 80 ml air suling untuk melarutkan. Yang kelima, dimasukkan kalium permanganat ke dalam aluminium. Yang keenam, tambahkan aqueous sampai batas kalibrasi. Oke, ada lagi yang ini tambahkan? Sudah, oke. Ya, silakan ditutup Mas Rita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sekarang dari kelompok 2 dan 1 mana dulu yang akan maju yang membahas tentang resep yang sama? Oke, dari kelompok 1 dulu Adit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan, Bu. Ya, mau mempresentasikan hasil diskusi? Ya, silakan dilanjutkan. Yang pertama, setaraan timbangan. 2, timbang masing-masing bahan. 3, masukkan glycerol ke dalam lotir, larutkan dengan air panas. Terus yang sudah larut masukkan ke dalam botol. Letakkan seperti itu sampai seluruh larut. Keempat, larutkan amonium kloridum ke dalam aluminium dengan menggunakan air dingin. Terus masukkan ke dalam botol. Kelima, masukkan sasa langsung ke dalam botol. Keenam, tutup beri etiket oral label dan drop. Oke, sudah selesai? Ya. Oke. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2. Ridho, silakan kelompok terakhir untuk menjabarkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. 1, setaraan timbangan. 2, timbang masing-masing bahan. 3, masukkan glycerin bungkus ke dalam lotir, larutkan dengan air panas. Yang sudah larut masukkan ke dalam botol. Yang belum larut tambahkan air panas lagi sebagian. 4, larutkan amonium kloridum ke dalam aluminium dengan menggunakan air dingin secukupnya. Jika sudah larut masukkan ke dalam botol setelah dingin. Kelima, masukkan sasa langsung ke dalam botol. Adkan dengan aqueous. Yang keenam, tutup, beri etiket putih, label dan prop. Oke, ada lagi yang ingin ditambahkan? Cukup, Bu. Cukup, silakan ditutup. Sekian yang bisa saya bacakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kelompok 2. Nah, untuk pembahasan ini ya, Ibu tunda terlebih dahulu. Ibu akan memberikan materi mengenai cara pembuatan obat dalam larutan. Nanti setelah Ibu memberikan materi, nanti akan kita lihat ya, apakah jawaban dari diskusi kelompok kalian itu sudah benar atau betul. Begitu ya? Oke, bisa kita lanjutkan? Yang pertama, ya, ini ada natrium bikarbonat. Ya, untuk natrium bikarbonat itu harus dilakukan dengan cara gerus tuang atau asliben. Jika kalian membuat sediaan obat yang ada natrium bikarbonatnya, ya, untuk pembuatan sediaan larutan, itu caranya harus dilakukan dengan cara gerus tuang atau asliben. Kemudian yang kedua, itu ada natrium bikarbonat dengan ditambahkan natrium salisilas, ya. Nah, cara pengerjaannya, jika itu nanti dibuat dalam sediaan larutan, itu bikarbonat natriumnya atau natrium bikarbonatnya itu digerus tuang juga, seperti kalau misalnya pembuatan natrium bikarbonat yang bagian pertama tadi, kemudian baru ditambahkan natrium salisilas, ya. Nah, untuk mencegah terjadinya perubahan warna pada larutan harus ditambahkan natrium pirofosfat sebanyak 0,25% dari berat larutan, ya. Nah, kemudian untuk bahan selanjutnya, ya, nah ini bahan yang tadi, ya, baik bahan yang
ada di ini tadi LKPD kalian ya, diskusi kelompok tadi membahas mengenai kalium permanganat atau KMNO4 ya. KMNO4 ini dilakukan dengan pemanasan kalau dia dalam jumlah yang besar ya. Nah, kemudian oleh di sini pada proses pemanasan akan terbentuk batu kawi atau MnO2. Oleh sebab itu setelah dingin tanpa dikocok-kocok dituangkan ke dalam botol atau bisa juga disaring dengan glass wall. Nah, tadi kelompok yang pada saat kelompok 3 dan kelompok 4 mereka sudah mendiskusikan mengenai pembuatan kalium permanganat ya. Nah, di sini pembuatan kalium permanganat di sini karena dia jumlahnya hanya sedikit 0,5% ya tadi ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara gerus tuang juga. Nah, tapi perlakuannya harus hati-hati karena di sini juga tadi ya sudah disebutkan bahwa di dalam kalium permanganat ini kalau misalnya pengerjaan tidak hati-hati bisa membentuk batu kawi ya di dalam larutan tersebut. Jadi harus setelah nanti digerus tuang itu kemudian bagian yang jernih baru dimasukkan ke dalam botol, jangan sampai nanti terbentuk batu kawi ya. Nah, di sini tadi belum ada, tadi ada beberapa kelompok 3 dan 4 maksudnya itu belum menuliskan atau mendiskusikan mengenai manfaat dari kalium permanganat. Mungkin kelupaan ya. Nah, apa manfaat dari kalium permanganat? Sebagai apa? Ya, untuk kalium permanganat itu digunakan sebagai antiseptik, termasuk larutan oral atau larutan topikal berarti. Topikal. Ya, itu ada termasuk dalam larutan topikal. Dimana kalau untuk larutan topikal berarti dia menggunakan nanti etiketnya apa resepnya? Biru. Ya, menggunakan etiket biru ya, karena dia larutan topikal. Di sini ada Succus liquoritae ya, dimana Succus liquoritae tadi ada di bagian diskusi resep kita ya. Untuk resep yang pertama yang dibahas kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, dimana di sini Succus juga cara pengerjaannya dengan gerus tuang ya atau asligan bila jumlahnya kecil ya. Tapi kalau jumlahnya besar dia dengan cara direbus atau dengan direbus atau memanaskannya hingga larut. Di sini tadi Succus liquoritae kita tadi dilakukan dengan cara gerus tuang ya. Nah, nanti Ibu jelaskan lagi untuk Succus liquoritae karena minggu depan kalian akan membuat OBH yang sama akan kita praktekkan ya. Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya Ibu lanjutkan dulu materi yang ada kalsi laktasnya ya. Di sini kalsi laktas dan kalsi glukonas. Nah, di sini kalau misalnya kalian buat larutan ada bahan kalsi laktas dan kalsi glukonas, itu di larutan dalam airnya itu 1:20 ya. Bila jumlah air cukup setelah dilarutkan disaring untuk mencegah kristalisasi. Nah, bila air tidak cukup disuspensikan dengan menambahkan PGS dan dibuat mikstura air tanda. Nah, kemudian ya jika ada kita membuat larutan yang ada kodenya itu direbus dengan air 20 kalinya ya, setelah larut diencerkan sebelum dingin. Nah, kemudian bisa juga dengan alkohol 96% ya di sini ya sampai larut, lalu segera encerkan dengan air. Nah, kemudian yang ketiga diganti dengan HCl kodenya sebanyak 1,17 kalinya. Nah, untuk bahan-bahan obat keras harus dilarutkan tersendiri ya. Kemudian yang ke-12, bila terdapat bahan obat yang harus diencerkan dengan air, hasil pengenceran yang diambil paling sedikit adalah 2 mili ya. Kemudian di sini ada pepsin. Jika kalian membuat larutan yang mengandung pepsin, itu tidak larut dalam air ya, pepsin itu ya, tapi larut dalam HCl encer, di mana pembuatan pepsin ini ya dengan cara disuspensikan dengan air 10 kalinya kalau untuk pepsin ya. Kemudian ditambahkan HCl encer. Larutan pepsin hanya tahan sebentar dan tidak boleh disimpan ya. Nah, kemudian di sini kalau lipagin dan lipasol larutannya itu 1 berbanding 2000, dimana kalau lipagin itu sebagai pengawet untuk larutan air ya di sini ya lipagin. Kalau untuk lipasol digunakan sebagai pengawet untuk larutan minyak
minyak. Oke, nah selanjutnya untuk fenol, di sini fenol diambil fenol liquefactum ya, yaitu larutan 20 bagian air dalam 100 bagian fenol, dan jumlah yang diambil 1,2 kali jumlah yang diminta. Oke, nanti akan Ibu berikan contoh videonya ya. Nah, nanti contoh video ini akan Ibu perlihatkan sebagai contoh untuk pembuatan nanti cara melakukan sukus ya. Nanti dilihat dulu, kemudian nanti Ibu akan minta salah satu anak untuk melakukan simulasi bagaimana cara melakukan gerus tuang untuk bahan sukus ya. Coba kita perhatikan dulu video berikut ini ya. Ibu perlihatkan dulu videonya. Bisa terlihat? Ya, jadi tadi sukusnya itu selanjutnya tadi digerus menggunakan air panas ya. Nah, kemudian baru nanti yang belum larut diberikan air panas lagi. Ya, jadi harus benar-benar nanti di sini larut semua sukusnya ya. Ya, nah itu adalah cara ini ya penggerusan sukus. Nah, kira-kira siapa yang akan melakukan simulasi untuk menggerus sukus? Saya, Bu. Oke, Raffi. Nah, Ibu persiapkan dulu bahan-bahannya. Silakan Raffi mempersiapkan diri untuk mempraktekkan bagaimana cara melakukan gerus tuang untuk bahan sukus liquiditae ya. Oke, silakan Raffi, sudah siap? Ya, jadi di sini oke silakan di sini sudah ada sukus ya yang tadi sudah ditimbang. Mungkin nanti bisa agak lanjut aja biar teman-temannya tahu. Sini ada mortir ya, dan di sini sudah ada air panasnya ya, hati-hati pegangnya di bagian atas sudah tidak panas. Nah sebelumnya nanti dilakukan dulu terlebih dahulu ini pakai alatnya. Oke silakan. Di sini kita. Ya, ini taruh di sini dulu. Nah, jadi itu karena airnya panas ya, jadi dia bisa cepat larut ya. Nah, agak ini ya, mungkin agak cepat pengadukannya, biar dia juga cepat larutnya. Nah, nanti diamkan dulu sebentar ya. Yang sudah ini diamkan dulu kalau di sini. Kemudian nanti yang sudah larut ya bisa langsung dimasukkan ke dalam botol. Silakan dibuka dulu botolnya. Ya, ini dimasukkan ke dalam botolnya. Oke. Nah, kemudian yang masih belum larut
lagi biarnya kebanyakan. Kemudian digerus kembali sampai seluruh semuanya larut ya. Nah, bagian sisa-sisa itu ya, bagian yang tadi yang masih ada sukusnya, sampai benar-benar sukus semuanya larut. Nah, biar tidak ini, coba diangkat biar tidak basah, bisa dilakukan dialasi dengan lap ya. Nah, ini udah lapis semuanya ya. Nah, jika sudah lapis semuanya, bisa taruh di sini motifnya. Nah, kemudian baru ini semua suku sudah larut ya. Jadi untuk minggu depan jika kalian praktikum, kalian harus menyiapkan air panas terlebih dahulu ya. Nah, kemudian untuk tadi sekalian membahas untuk resep pertama dan yang resep pertama yang didiskusikan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, itu tadi ya resepnya. Sukus tadi yang pertama harus digerus dengan air panas, kemudian setelah semuanya larut masukkan ke dalam botol. Nah, setelah masukkan ke dalam botol, untuk amonium kloridum itu bisa dilarutkan di Erlenmeyer ya. Tadi sudah ada yang menyebutkan juga dilarutkan dalam Erlenmeyer. Nah, setelah diberikan air, kalau untuk amonium kloridum itu menggunakan air dingin dulu ya, jangan kebalik nanti. Untuk amonium kloridum dia larut bisa langsung dengan menggunakan aquades yang dingin. Nah, setelah dilarutkan di Erlenmeyer, kemudian amonium kloridumnya langsung masukkan ke dalam botol ya. Tapi tunggu dulu, botolnya harus sudah dingin ya. Jadi tidak boleh pada saat botolnya itu panas, karena amonia itu tidak boleh bersentuhan dengan pemanasan ya. Nah, kemudian setelah itu baru nanti masukkan juga sasa langsung ke dalam botol ya. Sasa kan sudah bentuknya larutan ya, jadi langsung masukkan ke dalam botol. Nah, itu jangan sampai dia bersentuhan dengan dinding botol, karena nanti kalau dia bersentuhan dengan dinding botol bisa menyebabkan dinding botolnya menjadi putih atau kotor ya, putih gitu. Nah, kemudian baru ditambahkan dengan aquades yang diminta atau dibutuhkan. Begitu ya untuk minggu depan pada saat kalian pembuatan OBH. Ya, kemudian kalau OBH untuk resep yang pertama tadi belum juga menyebutkan khasiatnya. Nah, khasiatnya untuk apa pembuatan OBH? Ekspektoran. Ya, dia untuk ekspektoran atau batu berdarah ya. Nah, gitu. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini ya, untuk materinya ya itu cukup untuk sampai cara pembuatan sedia larutan dari beberapa macam itu tadi ya, ada beberapa macam bahan, tapi nanti tidak semua kita praktekkan ya. Yang untuk kalian nanti akan kita lebih fokus untuk praktek dalam pembuatan sediaan OBH yang ada sukus liquoritae-nya atau nama lain dari sukus liquoritae adalah glycinidae sukus. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil materi yang kita bahas hari ini? Oke, Ridho, bagaimana hasil kesimpulannya? Dari materi yang dijabarkan tadi, ada beberapa bahan yang perlu perlakuan khusus, di mana bahan-bahan tersebut dilarutkan berdasarkan sifat fisika dan kimianya. Oke, jadi tadi itu ada beberapa macam bahan ya, ada 15 macam ya yang Ibu jabarkan tadi. Nah, dari situ semuanya kan mempunyai perlakuan yang berbeda-beda ya, tidak sama. Jadi antara bahan satu dengan bahan dua itu tidak sama. Misalnya tadi ada natrium bikarbonat itu dengan cara misalnya asliben gitu ya, dan mungkin yang lainnya seperti fenol seperti itu tidak bisa dilakukan dengan cara asliben ya, atau tidak bisa juga bahan-bahan itu dilakukan hanya dicampur-campur saja kemudian
selesai. Jadi misalnya karena larutan ya udah Bu campur-campur saja, karena tidak bisa bahan-bahan itu hanya sekedar kita campur. Seperti yang kemarin untuk kegiatan sebelumnya kita pernah bahas bahwa kalau misalnya larutan itu bersifat polar, berarti pelarutnya juga harus polar. Kalau bahannya itu bersifat non polar, pelarutnya juga harus non polar ya. Dan juga mungkin ada beberapa yang memang harus dilakukan perlakuan khusus. Jadi tidak hanya sekedar mencampurkan bahan saja. Begitu ya. Sebelum ini pembelajaran kita akhiri, Ibu akan memberikan evaluasi terlebih dahulu. Nah, coba kalian buka grup WhatsApp-nya ya. Nah, di situ Ibu sudah memberikan linknya ya, link untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini. Nah, bisa dibuka dari sekarang, kita kerjakan dalam waktu 15 menit. Ya. Ada yang belum dapat linknya? Sudah. Oke, silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 15 menit. Oke, sudah selesai ya evaluasinya ya. Nanti nilai kalian bisa langsung Ibu ini ya, lihat dari hasil evaluasi ini. Kan kalian menggunakan Google Form ya. Nah, nanti hasilnya bisa langsung dilihat. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajarannya, Ibu minta salah satu anak untuk memimpin doa. Silakan Ridho kembali memimpin doa ya. Ibu. Tempat duduk siap. Sebelum pulang berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah ya, hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran ya. Ibu ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Oke, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.